Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Dan selalu saya bilang, mempelajari kitab Wahyu bukanlah untuk berspekulasi, coba menggali kapan Yesus akan datang. Karena Alkitab sudah menjawabnya. Yesus sendiri bilang tidak ada yang tahu. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang tahu. Kalau Yesus bilang tidak ada yang tahu, boleh nggak sih jangan ngeyel gitu saudara. Ada saja orang yang menafsirkan, wah ini perang ini, Tuhan Yesus sudah mau datang, berarti nggak akan lama lagi. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, I know Jesus will coming soon. Tetapi nggak usah dihubungkan dengan apapun, karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Belajar taat apa sih? Belajar denger-dengeran sama Tuhan apa sih? Tuhan udah bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ada orang-orang yang sok tahu. Dia mau gali sana, dia mau tafsirkan ini. Sampai dia coba temukan kira-kira kapan Yesus datang. Yang paling penting bukan kita tahu kapan Yesus datang. Yang paling penting kapanpun Yesus datang, saya sudah siap. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang, saya sudah siap. Siap dengan apa? Siap dengan iman. Siap dengan apa? Dengan kekudusan. Siap dengan apa? Dengan hati yang bersih. Siap dengan apa? Hidup yang terbuka untuk hidup bagi kerajaan dan kemuliaannya. Katakan amin. Nah, hari ini yang kita mau bahas adalah salah satu kata penting yang jarang kita jumpai di bagian lain dalam Alkitab, yaitu suam-suam kuku. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Ini surat Kristus kepada jemaat di Laodikia. Orang Manado kalau bilang suam-suam kuku itu lau-lau. Mungkin karena Laodikia, saudara, nggak tahu juga saya itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tolong ayat ini nggak usah dijelaskan dingin artinya apa, panas artinya apa. Yang Alkitab mau jelaskan, kita harus punya prinsip. Lumayan dari kejauhan saya dengar satu orang bilang, amin, pelan banget. Hidup ini harus punya prinsip. Karena Alkitab berkata kita ada di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau kita nggak punya prinsip, kita akan terseret dunia ini. Life is not about your feeling, but life is about your commitment. Hello? Hidup bukan soal perasaan, tapi hidup soal komitmen. Pak, istri bapak selalu menyenangkan bapak enggak? Daripada bapak berdosa, saya yang jawab, enggak. Ya kan, bapak mau bilang, iya, takut dosa karena berbohong. Bapak mau bilang enggak enak, dia di samping. Jadi saya yang jawab. Bu, suami ibu selalu menyenangkan ibu enggak? Enggak usah jawab, biar saya yang jawab. Enggak. Karena kadang-kadang dia baik banget. Seperti malaikat turun dari surga. Tapi kadang-kadang dia kayak leak Bali yang gak jelas gitu. Nakutin. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Kenapa engkau tetap mencintainya? Iya sih pendeta, walaupun suami saya kadang-kadang nyebelin gitu pendeta. Suruh tuker tambah sama celana jeans, saya gak mau pendeta. Apa yang membuat engkau tetap mencintainya? Komitmen. Setuju saudara? Pekerjaan saudara apa? Guru? Dosen? Dokter? Insinyur? Bisnismen? Pedagang? Pertanyaan saya, di pekerjaan saudara selalu berhasil enggak? Selalu menyenangkan enggak? Enggak. Tapi kenapa engkau bertahan dengan pekerjaan saudara itu?
It's not because of your feeling, but it's your commitment. Setuju? Nah ini Alkitab bilang kamu lebih baik dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Sama-sama bilang sama saya prinsip dan komitmen. Sama-sama bilang sama saya prinsip dan komitmen. Ayat 16 jelas bilang, jadikan engkau suam-suam kuku. Tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan ke engkau dari mulutku. Ini sesuatu yang serius. Tuhan gak bilang kamu harus bertobat. No, aku akan muntahkan engkau. Jadi buat orang yang suam-suam kuku, there is no chance at all. Tidak ada kesempatan sama sekali bertobat atau Tuhan akan muntahkan. Nah, ayat ke-17 menjelaskan kenapa mereka suam-suam kuku. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Artinya, aku berhasil karena kuasaku, karena kemampuanku, karena kehebatanku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan langsung bongkar hidup mereka dan bilang, karena engkau tidak tahu. Bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kesimpulan kita apa? Cara Tuhan memandang dengan cara dunia memandang sangatlah berbeda. Yang setuju bilangin, siapa yang setuju? Dunia melihat engkau dari luarnya. Dunia memandang engkau dari jasmaniahnya. Tapi Tuhan melihat hati dan Tuhan melihat rohani, saudara. Banyak orang betul matanya melihat. Tapi mata rohaninya buta. Dia hanya lihat dengan mata jasmani. Yang dia lihat persoalan, tantangan, pergumulan, hal-hal yang menyakitkan. Hari-hari ini. Kalau saudara dengar ekonom berbicara. Ada nggak ekonom yang bilang, wah ekonomi sedang bagus, cerah, luar biasa? Ada? Semua ekonomi bilang lagi gelap. Ahli-ahli keamanan dari dalam negeri, luar negeri kalau bicara. Situasi keamanan sedang tidak dapat diprediksi. Ahli-ahli politik sedang berbicara. Politik dunia semakin kacau. Ahli-ahli kesehatan ngomongnya akan datang virus-virus berbahaya. Dengerin mereka ngomong aja, kita bisa stroke. Gak usah makan babi, gak usah makan kambing. Dengerin aja tuh ahli ngomong. Oke. Sebagai gembala saudara, saya cuma bilang. Kalau saudara hanya punya telinga jasmani dan hanya punya mata jasmani, dunia hari-hari menjadi berat bagimu. Tetapi kalau kita punya mata rohani, kita punya telinga rohani, kita ngerti firman Tuhan bilang, dunia ini memang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Keadaan yang terjadi tidak mendiskreditkan kita. Keadaan yang terjadi tidak melemahkan iman kita. Tapi keadaan yang terjadi membuktikan firman Tuhan itu berkualitas, ya dan amin. Dia sudah menyatakan sebelumnya. Tetapi Alkitab yang menyatakan sebelumnya adalah Alkitab yang mengajar kita juga. Ada roh Allah di dalam kita yang akan memampukan kita, menguatkan kita, dan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Laodikia pada zaman itu adalah pusat perbankan dunia. Mereka punya cadangan emas yang sangat solid. Tapi Tuhan sedang menjelaskan, all just carnal.
Semuanya itu hanya fana. But I have. Woo. Tuhan bilang aku punya emas yang murni. Yang akan memurnikan hidupmu itu. Yang akan dimurnikan dengan api. Cara yang paling kuno untuk memurnikan emas. Emas akan dinaikkan pada titik didih tertentu. Sehingga dia berubah menjadi cairan. Lalu the goldsmith, tukang emas, akan memandang wajahnya ke dalam tempat emas itu. Dan kalau emas itu reflect his face, menunjukkan mukanya secara lengkap, maka emas itu murni. Tapi kalau mukanya meletot-meletot, berarti ada campuran tembaga, perak, atau mungkin campuran dari besi tertentu. Pertanyaan saya, bukankah Jesus is all goldsmith? Bukankah Yesus adalah sang juru emas kita? Ketika dia melihat wajah kita, pertanyaannya, sudah terpancar wajah Yesus? Atau masih meletot-meletot? Kayaknya kalau saya wajahnya masih wajah lain, pendeta. Saya berdoa kita mendapat emas yang murni. Waktu Kristus memandang wajah kita, dia melihat wajahnya di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lalu dikatakan, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Di zaman itu, Laodikia adalah pusat tekstil dunia, kualitas terbaik wool yang ada pada zaman itu. Paling halus dan paling kuat dengan segala situasi cuaca. Mereka bangga dengan itu. Yesus bilang, kamu telanjang. Maka Yesus bilang, kamu harus membelikan pakaian putih daripadaku. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lalu yang ketiga, Laodikia terkenal dengan pusat rumah sakit mata. Mereka memproduksi sebuah salep yang mengagumkan di zaman itu. Sehingga orang dari seluruh dunia datang ke situ jika punya masalah dengan mata. Tapi Tuhan bilang kamu buta. Mata jasmani kamu melihat tapi rohani kamu mati. Makanya Tuhan bilang apa? Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Salep untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Ayat 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi Alkitab mau gambarkan buat kita. Kalau kita ada masalah, jangan stres, jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Jangan terus mempertanyakan, kenapa sih Tuhan saya harus melewati semuanya? Kenapa sih Tuhan saya disakiti? Kenapa sih Tuhan saya dikecewakan? Kenapa sih Tuhan saya dikhianati? Kenapa sih Tuhan saya menghadapi badai ini? Alkitab saya bilang, barang siapa yang kukasihi, aku hajar dan kutegur. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Angkat tangan kanan saudara kalau saudara percaya, bilang Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup saya. Bahasa saya bilang, Tuhan tidak pernah puas dengan kita. Anak-anakmu berhasil, haleluya. Usahamu diberkati, puji Tuhan. Ada saja berkat Tuhan, kau tidak kekurangan, haleluya. Tapi saya mau bilang Tuhan belum puas dengan itu. God has a lot in store. Tuhan masih mampu angkat saudara lebih lagi. Wih. Persoalannya bukan Tuhan mampu atau tidak mampu. Kita setia nggak lewat prosesnya? God gonna enlarge your capacity. Tuhan mau perluas kapasitas saudara. Karena itu dia mesti bongkar setiap kerak-kerak
kebimbangan, kerak-kerak kekhawatiran, kerak-kerak dosa yang mempersempit kapasitas saudara. Makanya Alkitab bilang barang siapa aku kasih, aku hajar, aku tegur. Berarti waktu engkau melewati badai-badai besar dalam hidup saudara, bilang sama Tuhan, terima kasih. Aku dikasihi oleh Tuhan. Lewat semua proses ini, aku akan lihat kemurahan Allah tercurah luar biasa dalam hidupku. Katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Siapa yang sebetulnya disebut jemaat suam-suam kuku? Tuhan tidak bicara ini dengan orang kafir. Tuhan tidak sedang bicara ini dengan orang berdosa. Tuhan bicara ini dengan siapa? Orang percaya. Jemaat Tuhan di Laodikia. Berarti orang suam-suam kuku. Bukan orang yang tidak mengenal Kristus dan hidup dalam dosa. Tapi siapa suam-suam kuku ini? Klik. Yang pertama saya pelajari. Yang disebut suam-suam kuku oleh Tuhan adalah orang percaya yang tidak stabil. Mudah sekali terpengaruh dengan suasana hati. Cenderung menjadi orang yang sensian. Saya percaya anak Tuhan tidak sensian. Terima kasih buat 4 ibu yang bilang amin. Saya percaya anak Tuhan tidak sensian. Life is not about your feeling. But life is about your commitment. Kalau apa-apa perasaan, nggak maju-maju kita. Orang sensian bangun rumah tangga nggak mungkin bahagia. Orang sensian mulai usaha nggak mungkin bertahan lama. Orang sensian dalam pelayanan pindah-pindah gereja pasti. Anak Tuhan soal komitmen. Apa komitmen kita? Yang pertama untuk bersukacita dalam segala keadaan. Sama-sama bilang saya mau bersukacita dalam segala keadaan. Yang kedua komitmen kita apapun yang terjadi kita harus membawa damai. Sama-sama bilang saya harus membawa damai. Jadi jangan jadi bunglon Christian. Ya kalau dia baik sama saya baik benar. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia belum kenal siapa saya. Yang pertama komitmen kita apa saudara? Bersukacita dalam segala hal. Yang kedua komitmen kita apa saudara? Membawa damai kepada siapapun. Karena itu yang Kristus perintahkan buat saya. Dan yang ketiga apa komitmen kita? Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, saya tinggal jalani sesuai dengan firman Tuhan karena ujungnya pasti ada berkat Tuhan. Dan yang keempat, apa komitmen saya? Meyakini bahwa orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang akan boleh selamat. Tidak selamanya kalau saya melakukan yang baik, saya akan menerima yang baik. Waktu saya melakukan yang baik, bisa saja saya mendapat perlakuan yang justru sebaliknya. Tapi kalau saya tetap bertahan, kalau saya tetap andalkan Tuhan, apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang akan Tuhan sediakan buat saya. Katakan amin. Sama-sama bilang saya hidup dengan komitmen. Kadangkala kita akan menghadapi badai, kadangkala kita akan menghadapi angin ribut. Tapi komitmen kita tetap jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Coba lihat ayat ini. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam apa? Kelicikan mereka menyesatkan. This world gonna stir up your feelings. Dunia ini sedang mengaduk-aduk perasaan saudara. Sampai saudara merasa percuma saya melayani. Makanya selalu saya bilang. Banyak gereja berdiri bukan karena panggilan Tuhan. Banyak gereja berdiri karena barisan sakit hati berusaha berontak dari gereja yang ada sebelumnya. Ngerti maksud saya? Ketika orang kecewa dengan pelayanan, dia kumpul sama teman-temannya. Iya. Kita juga bisa, emang cuma dia. Dan itu sudah terjadi dari zaman Musa. Harun dan Miriam mau berdiri sendiri.
Itu yang saya bilang. Kalau modalnya perasaan, kita akan dibimbangkan dan akhirnya menuju pada kesesatan. Tapi ayat 15 bilang, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perasaan dasarnya adalah kesenangan dan keuntungan. Apa yang menyenangkan dan menguntungkan. Tapi komitmen dasarnya iman. Sama-sama bilang komitmen dasarnya iman. Saudara di rumah ketika live set saudara, komitmen dasarnya iman. Dan Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Dan Alkitab menjelaskan, kalau saya bersandar pada perasaan, saya akan diombang-ambingkan. Tetapi kalau saya berdasar pada iman dan komitmen, saya akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 2. Siapa yang disebut jemaat yang suam-suam kuku? Orang percaya yang tidak menyadari dasar kebanggaan kehidupannya. Karena buat mereka, jemaat di Laodikia, dasar kebanggaan yaitu pencapaian dan keberhasilan. Itu adalah hal yang utama. Kalau kita hanya banggakan pencapaian dan keberhasilan kita, saudara jalani hidup yang makin gak jelas. Karena ketika saudara lihat orang lain lebih dari saudara, saudara kecewa sendiri. Saudara melihat orang lain berhasil, saudara sedih sendiri. Saudara melihat tiba-tiba saudara tidak mendapatkan yang saudara harapkan. Saudara mempertanyakan, Tuhan kenapa engkau tidak bela saya? Kenapa engkau tidak berkati saya? Kalau Tuhan tidak mengerjakan seperti yang kita harapkan. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang merasa gagal, saudara-saudara yang merasa tidak mendapatkan seperti yang Tuhan harapkan. Tetap berjuang, tetap semangat. Ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang siapkan bagimu. Amin. Karena itu yang saya pelajari. Apa yang kita banggakan akan mempengaruhi suasana hati kita. Dan apa yang kita banggakan akan mempengaruhi hari-hari yang kita jalani dalam kasih Tuhan. Coba lihat ayat ini. Paulus bilang apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus bilang kalau aku mau bermegah bukan karena prestasi, bukan karena pencapaian. Tapi kalau aku bermegah dalam kesadaran bahwa aku lemah dan setiap kali aku lemah, Kristus yang justru nyata dalam hidupku. Kelemahan, kegagalan, masalah, persoalan bukan alasan untuk kita kecewa. Yang ini sih nggak mungkin ada yang bilang amin. Kelemahan, kegagalan, badai, masa-masa yang sukar bukanlah alasan untuk kita kecewa. Kalau sudah tanya sama saya, why? Because God is going to reroute your life. Tuhan sedang mengarahkan saudara pada jalan yang berbeda. Amin. My God is a creative God. Ketika orang dunia kecewa karena kelemahannya. Tapi anak Tuhan percaya justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru ketika Daniel dibuang ke gua singa, Tuhan menunjukkan kuasanya lebih dahsyat. Justru ketika Yusuf ada dalam penjara, Tuhan menunjukkan dia Allah yang setia. Makanya dalam hidup saya percaya, if I don't know what to do, I will do nothing. Kalau saya nggak tahu saya mesti buat apa,
Saya cuma diam, angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku ada di batas kekuatanku. Sekarang I don't know what to do. But I know for sure you know what to do. Berikan tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Lanjut. Karena itu, kata Paulus, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi kita dapat kunci dari Paulus di sini. Dalam menghadapi apa saja kita harus senang dan rela. Apa saudara? Yang bikin hidup jadi berat itu kalau kita nggak ikhlas gitu. Aduh Tuhan nih gara-gara istri saya nih, aduh gara-gara suami saya nih, aduh nih gara-gara situasi nih, aduh gara-gara kita lagi nggak ada duit ini gara-gara anak saya bayar sekolahnya mahal banget lagi, aduh saya jadi. Hari ini saya mau bilang apapun yang kau kerjakan senang dan rela. Bu, senang gak lihat suami mengeluh? Saya tuh bener-bener kalau lihat suami saya mengeluh tuh kayak ada sejahtera gitu. Kayaknya ibu ketelan racun tikus kali kemarin, Bu. Pak, senang gak lihat istrimu mengeluh gitu, merepet, kayak bahasa roh tapi jelas gitu? Pasti enggak, betul? Ketika engkau lihat suamimu senang dan rela, engkau berkata, mungkin suamiku gak sempurna, tapi dia sangat luar biasa. Apapun dia hadapi dengan sukacita. Sebagian akan berontak dan bilang, ya tapi pendeta gak bisa ngomong begitu dong. Masa apa-apa senang rela, apa-apa senang rela, apa-apa senang dan rela. Saya ditipu pendeta 50 juta. Pertanyaan saya, kalau sudah stres, uangnya kembali gak? Kalau engkau ditipu 50 juta lalu engkau stres, uang kembali, doa saya supaya setiap jemaat stres semua. Tapi kenyataannya kalau engkau stres, engkau kehilangan kekuatan. Bahkan kalau engkau pikirin terus lama-lama penyakitmu tambah parah. Ditipunya 50 juta, stroke-nya bayar 500 juta. Tapi kalau ditipu 50 juta, lu sudah anggap, gua anggap aja uang sekolah lah. Sampai gue bisa ditipu begini, aduh Tuhan ajar saya supaya lain kali lebih sabar. Sudah, uang saya juga uang Tuhan kok. Diambil 50 juta, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Orang yang senang dan rela akan melihat berkat-berkat dicurahkan luar biasa. Saya gembala yang sayang sama jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan baik di gereja maupun di rumah. Kalau saya ingatkan, mau diomongin siapapun, mau difitnah siapapun, mau dicurangin siapapun, mau dimanfaatkan oleh siapapun, mau dibohongi oleh siapapun, mau dijahati oleh siapapun. Belajar senang dan rela. Tarik pelajaran-pelajaran positif. Karena kita percaya tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dalam hidup kita kalau Tuhan tidak menghendakinya. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, pasti ada maksud yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan dia Maria. Galatia pasal 6. Klik. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya salib? Kebaikan Tuhan. Salib artinya apa saudara? Kebaikan Tuhan. Dia mau mati buat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tahu Yesus sudah mati buat saya, adakah yang masih susah buat saya? Kebanggaan saya. Apapun boleh saya hadapi. Tapi salib Kristus memampukan saya melewatinya dengan kemenangan. Katakan amin. Yang ketiga, siapa yang disebut jemaat suam-suam kuku? Saya berdoa supaya saudara ngerti bagian ini, sehingga setiap saudara menjadi jemaat yang punya komitmen. Amin. Punya prinsip, dingin atau panas, tapi tidak suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah orang percaya yang tidak menyadari bahwa hal utama dalam mengiring Kristus adalah kemurnian hati. Tuhan gak lihat berapa banyak kerjaanmu di gereja. Tuhan gak lihat berapa banyak pertolonganmu bagi orang lain. Tuhan gak tanya berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar yang sudah persembahkan untuk bantu orang, untuk bantu pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah kemurnian hati.
Kadang-kala kita mau bantu tapi kita nggak bisa. Tapi dengan segenap hati kita melakukannya, saya percaya itu berkenan sama Tuhan. Coba lihat ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 7. Siapa Petrus? Salah satu murid Kristus yang paling vokal. Salah satu murid Kristus yang paling berani. Bahkan bisa dikatakan dia salah satu murid Kristus yang paling berjasa. Bayangkan waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia cabut pedang, dia hajar, kuping tak lepas. Yesus nggak bilang, mantap. Kenapa sini? Hajar sini. Kasih putus tuh leher, biar kepala tak gelinding. Tidak. Yesus justru tegur dia. Dan bilang, sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kalau Petrus orang Batak, pasti marah sekali dia. Dia tatap Yesus, dia bilang, sudah kubantu, bukan kau bilang terima kasih. Sudah kubantu, kau permalukan aku di depan orang. Sarungkan pedangmu. Aku kan keluarkan pedang untuk membantu kau. Seorang pendeta Batak teman saya, dia bilang begini. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena waktu dibantu disuruh sarungkan pedang. Petrus masih ingat. Nanti ku bilang lagi aku muridnya. Yesus bilang enggak kenal. Jadi dia duluan yang bilang tak kenal pula lah aku lah. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Petrus yang punya pengalaman banyak dengan Yesus. Dia ada pada kesimpulan begini. Coba lihat ayat ini. Maksud semuanya itu. Maksud diizinkan masalah, diizinkan persoalan, tantangan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Karena Petrus sadar di end of the day. Tuhan gak butuh persembahan kita, Tuhan gak butuh pelayanan kita, Tuhan gak butuh setiap kegiatan kita, yang Tuhan butuhkan kemurnian hati. Memberi tanpa kemurnian hati, melayani tanpa kemurnian hati, melakukan segala tanpa kemurnian hati, tidak ada arti apa-apa. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Karena kemurnian iman, kemurnian hati jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu, haleluya, sama-sama bilang sehingga saya. Sama-sama bilang sehingga saya. Sama-sama bilang sehingga saya akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang keempat, yang terakhir. Siapa yang disebut jemaat suam-suam kuku? Saya undang pemain musik maju ke depan. Orang percaya yang tidak siap menerima teguran. Kenapa dia tidak siap menerima teguran? Makanya Tuhan bilang, aku menasihatkan kamu. Jadi selama ini mereka gak mau dengar nasihat. Kenapa? Karena merasa apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan Tuhan adalah jasanya. Saudara pernah ketemu gak orang yang selalu merasa apapun itu jasa yang dia buat? Orang kalau merasa berjasa agak tengil-tengil dikit. Tendi. Tengil dikit. Betul gak saudara? Tuh kalau bukan karena gue tuh gereja itu gak bakal berdiri. Tuh yang masuk gereja situ tuh ratusan juta. Karena merasa jasa. Dalam hidup saya punya prinsip. Apapun yang saya kerjakan tidak pernah lebih besar daripada kasih Kristus kepada kita. Yang setuju sama saya bilang lebih besar kasih Kristus. Bagi saya, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, itu hanya upaya pelunasan hutang.
Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang utang saya banyak. Mungkin saudara menatap saya, kok pendeta tahu? Enggak, bukan itu yang saya ngomong. Saudara ini kayaknya terlalu sensitif nih orangnya. Pas saya bilang utang saya banyak, iya pendeta kok pendeta tahu ya? Oh ada penglihatan ya pendeta, bukan penglihatan, salah ngerti lu. Makanya Daud bilang, dengan apa ku balas kebaikannya kepada kau. Dengan lain kata Daud bilang apapun yang aku kerjakan, aku tidak bisa membayar kembali semua hutang yang terjadi karena kasih karunia Tuhan. Coba lihat ayat terakhir ini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Artinya gini, kalau Tuhan berikan sesuatu yang berharga buat kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah di dalam kita adalah sesuatu yang berharga, yang hari demi hari akan menuntun kita pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Karena itu kesimpulannya, jadi saudara-saudara, karena segala yang dikerjakan dalam hidup kita, kita adalah orang-orang berhutang. Tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Tetapi kita berhutang pada Kristus. Sehingga orang mau fitnah saudara, orang mau jatuhin saudara, tawaran-tawaran dunia boleh begitu kuat, kita tidak goyah. Karena kita tahu berkatnya, anugerahnya, kasih setia yang sungguh luar biasa. Karena itu Kristus menegaskan jemaatnya, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah karena Tuhan punya rancangan-rancangan besar. Hidup ini mau ditipu setan dengan kesenangan dan keuntungan. Kalau kita berjalan dengan perasaan yang kita pikirkan adalah kesenangan dan keuntungan. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, kita akan menyadari kebaikan Tuhan yang sempurna. Sehingga kita bertahan sampai ada kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.